Tapi ini cuman Kuarcap Siak kan Kak? Bukan Kuarda Riau, belum kan? Belum, baru Siak yang 100%. Yang lainnya tuh ya jalan, cuma tidak segencar dan tidak secepat gerakan Di Kuartir Siak. Cabang. Diterbitkan edaran dari KMWK bahwasanya sekolah yang tidak ikut akreditasi sampai panggilan ketiga itu akan dicabut sementara nomor gugus depannya dinonaktifkan terlebih dahulu. Oh, Nah, itu. ada semacam apa bahasanya itu ya? Iya, Kayak reward and punishment itu kan. Oke, itulah mungkin namanya. Nah, kemudian untuk kegiatan di tingkat kuartir daerah dan nasional wajib sekolah yang sudah terakreditasi. Mungkin ini Kak, dikit kasih gambaran di Sumsel, kami pun belum tahu. Kalau Iya. Sumsel ini Kuarcap mana lah Kak yang sudah lumayan banyak terakreditasi? Oh, kami sudah meranking. Oke. Kuartir cabang yang sudah mendekati 40%. Jadi sudah di 39, Oke. sekitar 600-an. 600 kan. Sorry. Sekitar 400-an. 400. Dari 900-an kan. Iya. Itu kuartir cabang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka Kak. Salam. Alhamdulillah. Amin. Kayaknya baru pertama Kak ya podcast ngobrol dengan Kak Hasan. Yo. Pernah tiap hari waktu balik dari Jogja, kata Daeng ngomong, Kak Kage, apa pengalaman dari sana kita obrol lagi di sini. Siap. Sama-sama lupa sudah. Oh iya waktu itu Kak ya balik dari Kampung Pramuka. Iya, Kampung Oke. Pramuka, iya. Yalah mungkin nanti bisa lebih panjang lagi ngobrolnya. Jadi, Oke. siap. Teman-teman, kakak, adik-adik semuanya yang menyaksikan podcast Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan ini di ruang tunas lagi kembali. Siap. Nah, hari ini agak spesial nih. Bukan agak, sebenarnya spesial. Kita sudah kehadiran Kak Hasan Basri, asesor dari Kuarda Sumatera Selatan. Jadi kemarin itu memang ada agenda yang dilaksanakan semacam studi apa tuh Kak? Studi kunjungan edukasi. kunjungan edukasi. Iya. Ya, jadi ada agenda dari asesor Kuarda Sumsel bersama-sama kemarin ke kuartir daerah Riau. Nah, ini yang pengen kita tahu apa sih kemarin yang habis dilakukan, apa yang didapat, mungkin bisa di-share Kak ke kakak-kakak yang ada di Pramuka Sumatera Selatan pada khususnya. Jadi boleh Kak cerita Kak, Cak Manu kemarin perjalanan, apa yang didapat di sana? Baik, siap. Makasih yang sebelumnya diberi kesempatan, diberi waktu untuk ngobrol di ruang ini. Sekalipun hampir setiap hari ke Kuarda, tapi jarang masuk ke ruangan ini. Siap. Kalian ini diperkenankan nanti siapa yang mau ikut ambil bagian bercerita dengan Daeng. Siap. Jadi kemarin kami tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 itu berkunjung ke kuartir daerah Riau dan kuartir cabang Siak, termasuk mengunjungi salah satu gugus depan terakreditasi A, yaitu di salah satu gugus depan berpangkalan di kuartir cabang Siak. Nah ini pertama-tama saya sampaikan sebagai agenda dari tim asesor. Sejak terbentuknya tim asesor Kuarda Sumsel ini memang ketika mendapat informasi dari Puslitbangnas menyatakan bahwasanya Riau dalam hal ini kuartir cabang Siak terakreditasi 100% sejak tahun 2021. Jadi kami terjadwalkan ingin berkunjung ke kuartir cabang Siak. Tapi karena sesuatu dan lain-lain hal, akhirnya agak sedikit terhambat pekerjaan itu karena memang pertama-tama butuh persiapan. Nah, persiapan ini kan bukan untuk satu atau dua orang. Ya, jadi melibatkan beberapa orang. Nah, jadi karena Kuarda Sumsel sudah punya program akan terakreditasi 100% kuartir cabang di kuartir daerah Sumatera Selatan, maka kami kembali punya semangat dalam rangka untuk bagaimana menjadikan kuartir daerah Sumatera Selatan itu terwujud niatnya sebagaimana yang terselenggara di kuartir cabang Siak. Jadi
kalau dilihat dari apa namanya dari kuartir cabang Siak, sebetulnya kuartir cabang Siak itu terakreditasi 1%-nya tidak dengan serta merta, sudah diawali tahun 2016. Oh. Jadi sudah sejak tahun 2016 dia sudah mencanangkan untuk akreditasi. Nah, 2017 itu pernah terjadi persamaan persepsi dari kuartir nasional. Jadi Oke. asesor-asesor yang ada di eh, seluruh Indonesia yang aktif itu berangkatlah ke kuartir daerah Riau, tepatnya di kuartir cabang Siak. Nah, itu 2017 sebutannya persamaan persepsi dalam rangka untuk bagaimana menyatupadukan persepsi para asesor untuk melaksanakan tugas di eh, kuartir daerah dan kuartir cabangnya masing-masing. Nah, kebetulan kan pada waktu itu kan kita belum dapat informasi, jadi kita dan memang belum melaksanakan akreditasi. Ya, Kuarda Sumsel baru melaksanakan akreditasi itu 2020, 2019. 2019 kayak. Heeh. Nah, kemudian perjalanan di kuartir cabang Siak itu kami laksanakan dari tanggal 17 setelah dilepas oleh Kakuarda Ya. Sumatera Selatan. Pada waktu itu ya kami jujur saja jadi suatu kebanggaan tersendiri karena Kakuarda Sumatera Selatan yang berkeinginan untuk hadir apa namanya tertunda karena ada pekerjaan yang Ya. juga sangat penting di kuartir daerah Sumatera Selatan dan mereka memperjuangkan apa namanya keuangan Kuarda Ya. Sumatera Selatan untuk tahun depan. Jadi mereka mengamanatkan pada kami dan dilepas kami di tanggal 17 di Aula Kuarda Sumatera Selatan. Nah, kemudian dalam perjalanannya kami menempuh jarak perkiraan 24 sampai 25 jam. Sehari lebih Kak ya. Ya, sehari lebih karena mobilnya tidak terlalu ngebut. Iya, iya. Ya, katanya kalau ngebut sekitar 22 jam itu pengalaman Oh, yang biasa jalan. Mungkin barangkali karena memang permintaan kita jangan ya jangan santai lah. terlalu dipaksakan. Iya. Apalagi asesor ini mayoritasnya adalah orang-orang yang umurnya sudah senior. Oke. Nah, Daeng yang masih muda-muda tapi sedikit, tidak melebihi dari 25%. Iya. Jadi kami agak santai. Aku lanjut ya ceritanya. Lanjut Kak, enggak apa-apa Kak. Datang tiba di Pekanbaru itu di esok harinya ya, di hari Kamis. Di hari Kamis ternyata kami itu kan karena komunikasi kita, narah hubung kita dengan sekretaris kuartir daerah. Nah, saya pikir akan biasa-biasa saja di situ. Iya. Ternyata luar biasa sekali kami disambutnya. Waduh, kayaknya luar Oh. biasa. Andaikan Kakuarda datang barangkali itu suatu kebanggaan yang Iya, luar iya. biasa karena disambut dengan tata cara penyambutan yang barangkali tata caranya Melayu itu kan. Iya. Ada juga apa namanya pencak silat, kemudian di awal dengan pengalungan bunga gitu kan. Oke. Saya yang mewakili waktu kemarin tuh. Kemudian juga ada tadi persembahan. Ya pokoknya seremonialnya luar biasa. Jadi kami berterima kasih sekali dengan kuartir daerah Riau yang sudah sungguh luar biasa menerima kami. Padahal kami mikirnya kami bangga jika ketemu dengan para asesornya saja. Ternyata Waka Kuardanya semuanya datang. Oh, Waka Kuarda semua datang, sekretaris datang, seluruh andalannya itu datang semua di situ. Jadi kami tuh bangganya luar biasa yang di situ. rame Kak ya. Ramai sekali. Nah, kami disambutnya di Buper. Oh, di Buper Di itu. Buper karena gedung kuartir daerahnya itu sedang direnovasi. Oh. Dirapikan dalam rangka persiapan untuk pelantikan kabarnya. Kabarnya akan pelantikannya itu kalau tidak di akhir bulan ini, di awal bulan depan. Oh iya, Nah, pengurus itu baru Kak ya. iya pengurus baru. Oke. Nah, kemudian kami disambutlah di situ. Dia menyebutnya itu Pusdik. Saya Oh. bilang kalau kami di Sumsel, Pusdik kami masih nyantelnya di kuartir daerah. Karena kalau mau ke Buper Gandus jauh kan, jauh sekali. Nah, dia itu kan, tapi di dalam kota dia itu. Buper itu Kak. Bupernya di dalam kota ya. Oh. Jatuhnya agak di pinggir tapi masih jauh di dalam kota dibandingkan kita ke Gandus jauh. Oh. Cuma kalau kita tuh kan luas, kalau dia Iya tuh Kak. perkiraan berapa ya? 10 meter, 10 kilo, 10 hektar lah Hektar. barangkali ya, kurang lebih. Oh. Ada gedung di situ namanya disebut Sekretariat
Pusdik, Hmm. ada aula untuk kegiatan 100 atau 200 orang masih mumpuni di situ. Di situ Hmm. ya. Jadi ya mungkin kita juga akan seperti itu nanti kan, karena kita tuh cuma jauh menjangkaunya. Iya Kak. Kalau fasilitas saya kira sudah sama, Oke. bahkan sudah lebih. Nah, jadi dari situ kami sampailah sore di jamu makan. Terima kasih jika ada dari kuartir daerah Riau, Kak Ya. Santos, kemudian kakak-kakak yang lain dari kuartir daerah Riau yang telah menerima kami jamu kami, sehingga kami aduh luar biasa rasa tersanjung sekali berada di kuartir daerah Riau itu di jamu makan dengan ala hidangannya orang Melayu Oke. yang lebih kental dengan santan-santan yang yang kentalnya luar biasa. Dari situ sebelum menuju ke Siak, karena kami tidak akan lagi pulang ke ini ini ke Pekanbaru karena kan Siak itu kan ngulang lagi istilahnya. Oke. Jadi cari oleh-oleh dulu. Saya tanya deh, ketika saya sambutan saya sampaikan kami izin nanti pengen mengunjungi di beberapa tempat yang ada di kuartir ya yang ada di kota Pekanbaru. Nah ternyata Pekanbaru itu dengan Palembang tidak terlalu jauh beda. Jadi Oh. hampir tidak ada objek wisata yang dibanggakan yang Oke. iya yang untuk dilihat ibaratnya Oke. yang luar biasa. Katanya kalau mau wisata dari kota Pekanbaru itu menuju ke Siak katanya. Karena objek Hmm. wisatanya semuanya ada di sana Itu gitu kan. sepanjang jalan Kak ya? Tidak, di dalam kota itu nanti akan ada wisata budaya, wisata alamnya juga ada. Oke. Heeh. Nah, jadi sore hari malam lah kami sampai di sana, kemudian nginep 2 malam di sana. Hmm. Kerennya lagi hotel-hotel di sana itu bisa kita pesan untuk di lantai 1 aja semua. Oh iya. Bisa. Jadi Oh. semua kita, karena kan memang mayoritas dari rekan-rekan asesor ini mintanya di lantai 1 duduknya, jadi tidurnya. Ya udah Oke. dapat di lantai 1 ya. Ya alhamdulillah lah nyaman di sana kami. Kemudian untuk persiapan esok harinya itu malamnya kami istirahat total di situ. Iya. Kemudian esok harinya jam 8 sudah siap-siap berangkat ke kuartir cabang Siak. Siap Kak. Nah, itu pun luar biasa ke kuarcapnya, para waka seluruhnya Hmm. hadir, para andalan. Bahkan kemarin itu yang pernah ikut TOT asesor di sini, Oke. 2 orang ada Oh kemarin hadir juga datang di sana. menyambut kami juga. Oke. Kami disambut dengan ya sungguh sangat luar biasa. Juga ada ini apa namanya ada paparan dari kuartir cabang Siak tentang program dan progres yang terjadi dalam rangka untuk bagaimana meningkatkan dan mempercepat proses akreditasi di kuartir cabang Siak. Oke. Nah, ya itu di tanggal 19. Heeh. Hmm. Nah, di tanggal 19 itu kami dari pagi karena itu kan di hari Jumat tuh. Iya Kak. Di hari Jumat yang jadi ada Oh. dua sasaran. Sasaran pagi itu sampai sekitar jam 10 itu di kuartir cabang Siak. Jam 10 lewat dikit sampai dengan mendekati pukul 12 itu ke sekolah Islam terpadu apa ya namanya itu pokoknya di situ Sekolah ada Islam Kak ya? ya Oh. tapi itu di Islamic Center di Islamic Oh. Center jadi itu punya negeri itu Oke oke. ya jadi Oh. konsepnya Islam terpadu tetapi itu sekolah negeri itu hebatnya di sana itu. Nah, kalau di kita kan Islam terpadu itu semuanya swasta pilihan Iya. swasta nah, situ eh, apa namanya sekolah Islam terpadu desain Al-Quran Islamic Center Kota Siak nah gitu. Oke. Jadi kami kunjung ke sana disambut oleh apa namanya Kamabigus, kemudian Ketua Gude Putra, Kedua Gude Putri dan peserta didik ada marching bandnya juga, ada drum bandnya Marching ya band. di sana iya. Ya luar biasa. Persiapan betul berarti di Betul, sana udah Kak ya? disiapkan maka kami makanya excited sekali. Kita Luar kan tadinya biasa. kerjakan pengennya yang penting kita dapat pengetahuannya gitu kan Iya. ternyata ya seremonialnya luar biasa itu kan. Menyambut tamu itu. Iya. Oke. Nah, jadi di sana di apa namanya di sekolah itu kami disuguhkan ada
Sanggar, Sanggar Putra, Sanggar Putri, sama seperti kita di sini. Kalau kami amati sama seperti kita di sini. Bahkan sanggar yang mereka buat tidak terlalu besar karena mungkin menyesuaikan dengan sikon. Nah, Oke. itu di situ administrasinya sudah tersusun standar 1, 2, 3, 4 sampai dengan standar 9. Dan kami juga dari Kuarda Sumsel bagi 9 tim. Hmm. Ya, bagi 9 tim. Ada yang di standar 1, standar 2 sampai dengan standar 9. Untuk bahan diskusi berikutnya Ya. gitu kan niatnya. Jadi setelah dicek dan diamati, ya semuanya sesuai dengan apa yang menjadi target dan sasaran akreditasi. Administrasinya memang luar biasa bagus gitu kan. Kami karena itu kan di lingkungan semuanya lingkungan Islamic Center. Jadi Oke. sholat zuhurnya di masjid, sholat Jumatnya di masjid yang juga tidak terjauh dari sekolah itu. Di sekolah itu. Baru sorenya dari situ baru wisata. Kita berwisata. Sebagaimana kita ketahui bagaimana Siak, bagaimana Riau, itu kan ada namanya Kesultanan. Ya. Ya, Kesultanan Siak. Siap. Yang sekarang dinobatkan menjadi Bandar Udara Pekanbaru. Ya, Oh, ya. apa namanya Kak ya? Namanya Bandar Udara Ini apa? Sultan Said Kasim ya, San iya. Kasim apa? Sarip dia tuh ada Sarip Kasim, Ada Kasim ada Kasim. Pernah Sarip dengar. Kasim ya. Nah, di situ kami wisata budayanya di sana. Luar biasa. Kalau tadinya kan kita dengarnya bagaimana itu apa namanya seorang Sarip Kasim gitu kan, yang dulu pernah dalam ceritanya ketika dia kuliah itu pernah ditaksir oleh seorang apa namanya Ratu Wilhelmina gitu kan. Wilhelmina itu ada dalam sejarah, dalam ceritanya ada tuh. Dalam ceritanya ya, tapi kan cuma saling mengagumi dan saling menyenangi dalam cerita itu. Kemudian saya cerita perjalanan dulu ya. Boleh Kak, boleh. Biar seru. Iya, biar seru. Jadi setibanya di apa namanya di objek wisata sasaran pertama itu, ya semua kami lihat bagaimana perkembangan. Kalau selama ini kan kita baru lihat browsing di internet gitu kan, dari cerita teman kan, dari kawan-kawan yang berkunjung. Nah, kita bisa menyaksikan langsung gitu kan. Ya, jadi kalau lihat bangunannya itu sudah beberapa kali mengalami perubahan dari apa namanya dari Kesultanan pertama sampai dengan Kesultanan 10. Nah, yang 11 itulah yang membangun itu di sekitar tahun 1800 berapa itu. Saya lupa nanti itu ada itu dalam sejarahnya. Nah, sampai sekarang bangunan itu. Dan bahkan yang lebih anehnya lagi, yang aslinya benda-benda asli situ banyak tidak dikeluarkan dari situ. Yang saya teringat dari yang disebutkan oleh guide-nya kemarin itu cuma ini mahkota. Mahkota emas itu. Mahkota dari emas yang kurang lebih 1 kilo beratnya itu. Nah, itu yang diamankan di Monumen Nasional. Jadi yang ada di situ tuh sudah istilahnya apa Kak? Duplikat. Nah, duplikat, ya duplikatnya. Duplikatnya aja keren, apalagi yang aslinya kan. Emas dan berlian kan, yang menjadi penghias itu. Nah, jadi situ kami lihatnya sudah tuh ada. Kalau kita nyebutnya sekarang ini kan ada tangga keong ya. Nah, tangga keong itu dari Nederland kalau saya tidak salah itu. Masih ada itu aslinya. Semuanya barang-barang situ masih banyak yang asli. Di situ kelebihannya. Itu apa Kak? Berbentuk museum atau apa tuh Kak? Kalau tempat itu maksudnya. Tempatnya kalau kita di Palembang kan ada Rumah Sultan Mahmud. Nah, kalau Rumah Sultan Mahmud sudah beberapa kali mengalami perombakan kan. Kalau itu masih asli, bangunannya asli. Gedung apa namanya? Gedung berlantai 2. Berlantai 2 gedungnya itu, kemudian dengan berbagai macam peralatan-peralatan yang masih banyak. Tapi yang sudah rusak tidak diperbarui lagi di sana itu. Jadi kalau di Palembang kan yang di Sultan Mahmud Badarudin ada tempat tidur, itu sudah duplikat kan. Aslinya sudah tidak ada di situ. Nah, di situ yang sudah rusak ya sudah tidak diperbaiki lagi, tidak diduplikasi lagi gitu kan. Kalau ada yang kesana keren deh, yang benar. Pengen nggak? Kenapa datang kemarin? Kenapa kemarin ya?
Nah, itu sampai sore kami di sana. Oke. Sampailah sore di sana. Kami bertanya, kenapa bangunan-bangunan yang di sekitaran istana Raja Siak itu, Sultan Siak itu, kok rendah-rendah, tidak ada yang tinggi gitu kan. Rendah tuh maksudnya Kak? Ya rendah, benar rendah. Rendahnya maksudnya bangunan biasa, nggak ada yang bertingkat gitu lah. Oh. Oke. Ternyata kami tanya dengan apa namanya, dengan yang guide-nya di sana bilang, ini di sinilah katanya cara masyarakat menghormati sultannya. Jadi tidak akan melebihi rumahnya daripada rumah seorang sultan gitu. Kecuali masjid. Oke, berarti memang Dijaga ya, masih benar. dijaga Ya, Kak, sampai ya. sekarang kan. Bayangkan dari 1800-an kan. Sampai Sudah sekarang. berapa tuh? Nah, itu kalau di Palembang saja kan sudah kita lihat barangkali bagaimana perbedaannya. Oke. Dan Siak itu perasaan saya itu sejuk, nyaman. Kayak kita ke Jogja gitu loh. Benar, ke Siak itu seperti itu. Jadi barangkali memang marwah kesultanannya itu benar-benar masih terjaga walaupun memang sudah tidak ada sultannya lagi di situ kan. Kalau kita kan kesultanan kita kan dilestarikan istilahnya kan. Kalau di situ tuh kayaknya tidak di apa keturunannya maksudnya keluarga-keluarga ada. Nah, itulah Itu kayak mana? yang ceritanya kalau dari keluarganya itu kalau saya amati Sultan Syarif Qasim ini kan tidak mempunyai turunan. Sejarahnya ya. Iya, sejarahnya. Ketika istri pertamanya meninggal belum sempat punya anak. Nah, istilahnya bahasa orang Palembang itu turun ranjang. Ya. Nah, turun ranjangnya nikah dengan adiknya. Juga belum sempat dapat turun. Oke. Wow, luar biasa. Kapan-kapan kayak dayang ke sana bae. Pengen nggak? Iya. Mungkin sama ke Asan lagi lah, balik lagi. Siap, siap. Ya, dan di sana pelatih, asesor, andalanya bagus-bagus, baik-baik dia menemani, pokoknya menemani kita full. Sebenarnya Kak kemarin ada andalan kayaknya, dokter dia tuh di sana. Ada namanya Agus ya? Siapa namanya Kak? Agustian ya. Agus Septian apa gitu. Pokoknya kemarin tuh DM Instagram Kak. Kawan gitu. Juga kemarin. Iya. Bang berangkat gak ke Riau katanya. Oh gitu. Iya nanya Kak kemarin. Dia kan andalan dia kan kemarin pernah panitia Jamnas 2011. Iya. Nanya ke Amri nama banyak yang ditanyanya di sini tuh. Iya. Iya dia nanya kan. Iya. Bang ke Riau dah. Agak besar badannya kan? Iya. Ada kok datang sana. Ada ini. Sana. Kalau salah Agustian kok. Dokter Agustian. Oke. Nah, Kak, kita mungkin ke ini dulu. Ke itu kan tadi perjalanan. Plus dengan wisata lah itu misalnya. Iya. Nah, sekarang kita ke ini Kak, ke fokus ke agenda yang itu tadi. Yang tujuan utama ya. Lebih ke akreditasinya itu Kak. Oh gitu. Jadi tadi dengar dari 2016 malah mereka tuh sudah mulai persiapan Kak ya. Berarti memang lumayan lama berarti Kak. Sampai dengan sudah ya tahun 2000 berapa 2021 Kak 2021 100% itu. Ini sudah reakreditasi yang kedua ini. Oke. Yang kedua. Nah, apa Kak yang mereka lakukan seperti itu bisa sampai. Tapi ini cuma Kuarcap Siak kan Kak? Bukan sekuarda Riau belum kan? Belum baru Siak yang 1%. Yang lainnya tuh ya jalan, cuma tidak segencar dan tidak secepat gerakan di kuartir cabang Siak. Siak itu berapa ini Kak? Berapa Gus depan itu? Ada nggak kemarin? Kalau saya amati tidak kurang dari 800 berapa tuh saya ada datanya 800-an. Jadi kalau 800-an gugus depan itu artinya sekitar 400 pangkalan. Oke. Sekitar 400 sekolah yang bernaung di sekolah SD, SMP dan SLTA negeri dan swasta. Dan itu terakreditasi Kak? Semuanya terakreditasi di 2021. Nah, jadi gini. Kayak mana tuh Kak? Ya. Kami kan menggali informasi itu sudah saya jelaskan dari awal. Melalui Kak Supriyadi. Halo Kak Supriyadi kalau nonton ya. Keren nih. Maka bina mudanya tim asesor kuartir cabang Siak. Jadi saya dari sebelum berangkat sudah kontak-kontakan dengan Kak Santos.
sekretaris kuartir daerah. Nah, Hmm. katanya Kak gini saja langsung ke asesornya yang lebih lebih tahu bagaimana progresnya gitu Oke. kan. Dan sebelum itu juga saya nelpon Pusritbang. Nah, karena di waktu itu maka dihubungkan saya dengan Kak Desi. Nah, Oke. dikirimlah data oleh Kak Desi. Iya benar di 2021 terakhir 100%. Nah, jadi saya kan minta supaya kami dikasih gambaran kenapa kok bisa terakumulasi Hmm. 100% gitu kan. Nah, pertama-tama sepertinya kalau saya amati ini yang paling pertama itu adalah mereka berkonsisten dengan program. Oke. Dengan program. Kebetulan pada waktu itu Kakwarcapnya itu adalah Pak Bupati. Oh, bupati Betul, langsung, iya. Pak? Seperti di Pali kalau di Sumsel ya. Kalau iya benar kan? Kuarcap Pali Pali tempoh kak ya? hari kan waktu itu Iya, kan? iya, iya, Pali. Nah, Bupati, Bupati itu menggiring terus itu. Ikut menggiring bagaimana percepatan pelaksanaan kertasi. Nah, jadi berarti kalau kita lihat bagaimana programnya, kalau saya amati dari yang mereka buat itu, program disusun, kemudian bagaimana menggiring program itu agar terlaksana. Jadi tahapannya itu sama persis. Padahal kami di sini cuma mengadaptasi dari kuartir nasional sama akhirnya. Jadi mereka Hmm. melaksanakan sosialisasi, pembinaan, Hmm. pendampingan, kemudian baru pengisian apa namanya instrumen, Hmm. baru menentukan jadwal di kuartir cabang yang menentukan jadwal, baru mereka melaksanakan kegiatan itu di tahun pertama kalau saya tidak salah di tahun 2017 itu tidak terlalu banyak juga baru sedikit. Oke. Tetapi hebatnya kalau kalau saya amati itu ada edaran bupati selaku Kakwarcap. Workshop. Jadi Mabicap dan Kakwarcap ini Hmm. mereka berkomitmen supaya Kamabigus dan pembina gugus depan yang ada di itu mensegerakan untuk terakreditasi karena tolak ukur dari bagaimana suatu organisasi harus mereka jelas-jelas sesuai dengan syarat ketentuan dulu. Ya. Nah, gitu kan. Oke. Jadi harus akreditasi. Jadi ketika program itu diviurkan mereka bagi tugas. Asesornya 11 orang. 11 Hanya orang. 11 orang. Sebelumnya cuma 6 orang katanya. Ini asesor yang di Riau kak ya? Yang Di 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 Siak, Sia, di Siak. ya. Minum ya? Boleh, boleh Minum. kak, boleh kak. Agak Udah haus. batuk-batuk soalnya. Iya, mulai batuk nih. Saking semangatnya. Oke. Ya, sambil Kak Hasan Basri minum. Jadi memang ini yang bikin kami penasaran khususnya dan juga ini penting untuk kita share ke kakak-kakak di Sumatera Selatan nih Iya. karena ya kita juga mau bergerak seperti Riau Iya. karena ya 100% luar biasa kan. Nah, itu Iya. yang mau kita contoh seperti itu. Terus Kak mungkin Kak. Ya. Jadi di tahun 2018 Hmm. itu belum sampai 50% katanya kalau lihat dari 12. data. Nah, Oh, tahun 2019 itu yang semakin semangat, oke. dan 2020 kan pandemi Covid tuh. Ya, Jadi agak slow sedikit, dan 2021 tuh menyelesaikan kekurangan-kekurangan. oke. Kemudian nah ini mungkin bisa jadi rujukan kita. Memang ada beberapa pangkalan yang agak ibaratnya tidak mau ambil pusing gitu kan. Ini Oke. kan ini kan bukan sekolah, ini kan itu apa namanya? Ya gugus depan Kak ya. Ini kan organisasi gitu Pramuka, kan. heeh. Iya. Tapi ada apa namanya? Ada diterbitkan dari Kamabicap kalau saya tidak salah, nanti kita klarifikasi lagi itu. Iya Kak. Ada diterbitkan edaran dari Kamabicap bahwasanya sekolah yang tidak ikut akreditasi sampai panggilan ketiga itu akan dicabut sementara nomor gugus depannya dinonaktifkan terlebih dahulu. Oh, Nah, itu. ada semacam apa bahasanya itu ya? Iya, reward and Kayak punishment itu kan. oke, oke, oke. Itulah mungkin namanya. Nah, kemudian Eh, untuk kegiatan di tingkat kuartir daerah dan nasional wajib sekolah yang sudah terakreditasi. oke. Di edaran itu disuarakan. Oh, Jadi begitu. Jadi kalau mau ikut kegiatan di tingkat daerah atau tingkat nasional
itu adalah diutamakan sekolah-sekolah yang gugus depan atau pangkalan yang sudah Terakreditasi. Jadi gitu. syarat itu Kak ya. Iya, syarat. Oke. Jadi apa namanya, akhirnya mengikat sekali itu kan. Benar. Nah, terus sampai kami nanya, kan kalau kita lihat medannya Sumatera Selatan itu sangat berliku. Ada yang di Ya. laut. Kami akreditasi kalau di Oki, itu Oke. bersama dengan teman-teman yang dari Oki itu kalau pergi ke Arah mana tuh Kak? kuartir Ranting Mesuji, Mesuji. iya Mesuji itu naik speedboat itu 3 jam loh, 3 jam lebih. Wow. Perasaan saya itu sudah menelusuri Laut Bangka itu sudah. Nah Hmm. itu, jadi kan harus nginep itu. Nah ternyata di sana juga ada, bahkan lebih banyak lagi katanya yang harus diseberangi. Kadang-kadang cuma menemukan satu pangkalan, harus 1 hari gitu kan. Wow. Heeh. Berjarak. Jadi bagaimana mensiasati? Kan saya nanya gitu kan. Nah, Hmm. karena terkadang jarak ini sangat apa namanya, sangat menjadi problem. Kadang jarak tempuh segala macam tuh kan. Kemudian juga kalau kita dengan kawan dengan tim bagaimana nginep dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sana ternyata atas anjuran dari apa namanya, Kapus Litbanglas pada waktu itu mengatakan bahwasanya ya kalau terlalu jauh itu dikumpulkan saja di satu titik. Dikumpulkan ibaratnya di beberapa sekolah, pilih sekolah kira-kira yang tengah-tengah, yang Oke. mudah dijangkau, di situ berkumpul ibarat ada 10 pangkalan di situ. Nah, jadi yang tidak bisa dibawa seperti eh, sekretariat Oke. itu diputar dan divideokan. Oh, dokumentasi berarti Nama banyak ya. papan nama gudep yang tidak bisa dibawa, tapi kalau administrasi yang bisa dibawa ya Ya. dibawa. Oke. Oh, Nah, itu solusinya tuh. itu satu apa namanya, satu solusi yang mereka lakukan, dan memang untuk jemput itu memang seperti itu ternyata gitu kan. Nah, Oh, berarti memang ya kayak itu tadi ada beberapa gugus depan yang mungkin sangat jauh untuk menjangkaunya agak makan waktu. Oh, solusinya dikumpulkan Kak ya ya di tempat yang mungkin lebih pas. lebih dekat dan kita menghadap ke situ gitu kan. Oke. Dari tim asesor yang menemui ke sana Oke. gitu kan. Ya. Nah, kemudian di kuartir daerah Riau juga itu mereka menerbitkan semacam sertifikat sebelum sertifikat dari kuartir nasional keluar. Jadi ibaratnya ada 250 pangkalan atau 250 gugus depan ya, Oke. ya ikut akreditasi. Kan kalau di kuartir nasionalnya paling tidak 2 bulan atau 3 bulan baru terbit, karena kan Iya. mau butuh proses Iya, kan, mau benar. cek dan dicek dulu Iya, kan. betul. Nah, mereka sudah terakreditasi dan sudah berdasarkan hasil rapat pleno, Hmm. itu sementara diterbitkan dulu sertifikatnya oleh Oh, kuartir kuartir daerah. Oke. daerah. Ya, Oke. saya tadinya yang saya pikir itu bahwasanya tidak perlu sertifikat kuartir nasional, tidak ternyata. Jadi untuk mempercepat itu dengan catatan nanti setelah sertifikat kuartir nasional keluar, ya itu yang jadi patennya gitu kan. Iya. Oh, masih tetap itu Kak ya, yang Tetap dari ya, Kuarnas Kak ya? iya tetap Oke, dari oke. kuartir nasional ya. Dan memang saya pernah nanya Kak Desi memang seperti itu waktu Hmm. Kak Desi ini sekretaris Puslit Bangnas kan. Iya. Heeh. Nah kemudian kalau sekarang katanya anggarannya kecil, katanya ya mungkin di mana-mana ya kecil ya. Kalau sebelum-sebelumnya anggaran mereka itu sekitar 1,5 sampai 2. Oke. Nah itu sudah apa namanya, sudah terinci, ada posnya untuk kegiatan akreditasi, walaupun cuma untuk nambah bantu transport dan lain Oke. sebagainya seperti itu. Nah itu barangkali satu poin berikutnya yang barangkali memang kita perlu pertimbangkan Iya. ya, untuk percepatan gitu kan. Oke. Nah, itu tuh dapat kami sudah ini Jo. Beberapa Poin ya. gambarannya Kak ya. Tapi Benar. yang kami tadi tangkap ya salah satu yang benar-benar mempengaruhi andilnya pemerintah Kak ya. Nah, iya. Karena tadi disebut bupati langsung itu Kak. Bupati dan kebetulan beliau tuh sekaligus sebagai Kakwarca pada Nah, waktu itu tadi. Jadi ya sangat kuat untuk dalam mengeluarkan kebijakan, untuk membuat satu apa ya, oh ya seperti ini loh. Jadi ya ngikut lah yang Mau ininya kan. tidak mau Oh, kan. tidak mau tadi. Apalagi tempo hari itu ada
Permendikbud 63 2014 pramuka sebagai ekskul wajib. Wajib. Nah, Kemudian sempat dicabut kan di ya, 2023 pernah rame dunia persilatan gerakan pramuka Indonesia kan. Tapi sekarang udah masuk lagi. Masuk lagi ya. Ya. Di Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Oke. Ya, pramuka sebagai ekskul wajib lagi. Ya. Mungkin ini Kak, dikit kasih gambaran di Sumsel, kami pun belum tahu. Kalau Sumsel ini Kuarcap mana lah Kak yang sudah lumayan banyak terakreditasi? Oh, kami sudah meranking. Oke. Kuartir cabang yang sudah mendekati 40%. Jadi sudah di 39, persen. Oke. Sekitar 600-an. 600 kan. Sorry. Sekitar 400-an. 400. Dari 900-an kan. Iya. Itu kuartir cabang Ogan Komering Ilir. Oke. Oh. Bahkan ada dua kuartir nanti yang sudah 100% terakreditasi. Wow. Nah, itu yang Luar biasa. luar biasanya Oki. Dimotori oleh kawan-kawan asesor Oki itu luar biasa. Mantap. Nah, tuh kakak Kuarcap yang lain boleh deh ditanya mungkin Oki bagaimana dalam hal semangatnya mungkin. Tuh. Oke. Tapi bisa jadi Kak ya kalau dipakai jadi syarat tidak bisa ikut GET nasional kalau Nah, itu. kalau tidak terakreditasi sekolah tuh. Ya, itu. Gudep itu maksudnya. Iya, betul. Kemudian nomor 2-nya itu Musim Banyu Asin. Oke. Banyu Asin itu, tapi Musim Banyu Asin itu belum ada yang terakreditasi 100% dalam satu kuartir ranting. Oke. Tapi dia tetap menyebar di 15 kuartir ranting itu. Belum ada yang belum terakreditasi. Semuanya sudah bagian akreditasi. Nah, kemudian nomor 3-nya itu Banyu Asin. Banyu Asin itu sudah satu kuartir ranting yang 99%, tinggal satu lagi. Tinggal satu, iya, SMP 1-mu. Ntar ya kalau saya ini, ya Allah jangan sampai sana ya. Daerah mana itu SMP 1 Muara Padang, Astagfirullahaladzim itu. Pokoknya ke sana dia itu. Perairan nggak? Perairan, ya. Mana? Kalau lah ngomong Muara tuh kayak Muara Telang, Muara Padang, Nah, ada Muara lagi, satu lagi. Aduh, saya lupa tuh. Sumber Marga Telang. Sumber Marga Telang. Ya. Sumber Marga Telang. Tinggal satu itu Kak ya? Satu itu. Ya itu sebenarnya hampir pecah telur. Dan satu lagi, kalau ini 100%, ini berarti hampir 2 yang itu adalah di Muara Padang. Muara Padang. Tahun 2024 Muara Padang tuh. Jadi iya. Jadi bisa jadi kalau dia kejar lagi Oki Banyu Asin bisa mengalahkan Oki dan Muba. Muba dan Oki gitu kan. Iya. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan bisa ini ya kakak-kakak yang ada di Kuarcap saling memberikan semangat. Ini ada ilmu baru juga barusan didapat oleh kakak asesor. Nanti mungkin Kak Hasan dan tim yang lain bisa ini Kak lebih di-sharekan lagi, disosialisasikan lagi Kak. Iya, siap. Jadi gini, ini sedang berproses ini. Kemarin di Pali sedang melaksanakan sosialisasi. Kemudian ini sudah terjadi di Musim Banyu Asin. Tapi mereka jalan sendiri-sendiri karena asesor sudah ada di sana. Jalan. Nah, tinggal tugas kami dari kuartir daerah ini cuma 3 lagi. Kuartir cabang Pak Lawang sudah di bulan Januari kemarin sosialisasi. Tinggal perjalanan persiapan untuk akreditasi. Kemudian nanti insya Allah kalau tidak di akhir September, di awal Oktober atau di pertengahan Oktober itu kami akan ke Muratara. Jadi sudah berteleponan, sudah berkontakan dengan sekretaris kuartir cabang karena Muratara. Jadi karena di Sumsel ini 3 kuartir cabang lagi yang belum terakreditasi, yang belum ambil bagian akreditasi, bukan belum terakreditasi. Kuartir cabang Pak Lawang, kuartir cabang Muratara, dan kuartir cabang Muara Enim. Daerah situ yang belum. Iya, jadi 3 itu. Jadi ini sudah berkontakan dengan Muratara, insya Allah beberapa hari ke depan sudah berkontakan juga dengan sekretaris kuartir cabang, dengan asesor yang ada di Muratara, juga dengan kami kan ada istilahnya zona ya. Nah, dengan penanggung jawab zona di sana. Pembagian wilayahnya. Iya, pembagian wilayahnya. Nanti paling kami kirim 1 atau 2 orang yang dari kuartir daerah untuk mendampingi pelaksanaan sosialisasi di sana. Mudah-mudahan insya Allah segera mungkin akan dilaksanakan untuk
khusus kuartir cabang Meratara. Nah, tinggal nanti bagaimana gerakannya untuk Moranim, karena Kak Wada udah lagi terus ini gimana nanti kami adakan apa namanya kontak berikutnya, saya bilang gitu. Oke. Iya. Iya, ya memang karena apa ya, kepengennya Kak Wardah Kak ya, Iya, memang betul. pengen supaya kita ini terakreditasi 100% 100% itu. mendahului seluruh Indonesia, Sumsel. Nah, Oke. gitu. Jadi ada target yang Ada luar biasa target, yang mau iya. dikejar. Yang dikejar. Semoga lah, semoga. Amin, amin Kak. Mudah-mudahan ini dari Heeh. kerja keras kakak asesor lah ya, yang memang luar biasa, karena ya tidak mudah itu kami pikir. Apalagi ya tadi yang disampaikan se-Indonesia itu di Riau. Riau pun baru siaknya Sia, Kak ya. iya, sia. Jadi memang ya itu pun masih wilayah di kuartir cabang. Iya. Tadi kami pikir Riau itu se-Riau Kak, yang sudah 100%. Berat sekali sebenarnya Berat memang. sekali, betul. Kak, mau tanya yang ini Kak, ada penasaran juga. Kalau misalkan mungkin salah satu problem Kak ya Iya, dalam akreditasi itu mungkin enggak tahu kalau yang di Riau mengenai pihak sekolahnya seperti itu Kak. Oh gitu, peran serta ya? Iya, Heeh. kepala sekolahnya Kepala mungkin sekolah. bagaimana Kak, kalau Iya. apakah itu bagian kendala atau Riau bagaimana Kak? Siak tadi. Sia, kalau berbicara tentang itu memang tidak bisa tidak, memang Kamabigus itu adalah pemain utama istilahnya. Iya, yang menggerakkan. Heeh, Kan kalau ketua gudep itu kan gurunya. benar. Heeh. Sekalipun sasarannya sebutannya sejajar, tapi kan apa namanya, powerful-nya itu dengan dengan Kamabigus selaku Kamabigus, kepala kepala sekolah. sekolah. Nah, itu. Jadi kalau di SIA itu ya seperti saya bilang tadi, ketika di tahun ketiga katanya ditemukan ada beberapa Kamabigus, dalam hal ini kepala sekolah itu yang agak-agak ibaratnya mau nunda-nunda, Oke. ibaratnya bisa jadi ini ngapain, Oke. sekolah saja terakreditasi gitu kan. Nah, maka muncul surat edaran dari kuartir cabang tadi. Jadi akan dicabut apa namanya, nomor gugus depannya untuk sementara waktu sebelum melaksanakan akreditasi. Nah, itu. Jadi kalau di Sumsel ya sama sih, nggak beda. Iya. Jadi seperti yang Dayang bilang tadi, jadi top down itu harus tetap jadi ini, Ya. tetap jadi apa namanya, jadi prioritas untuk menjalankan atau untuk melaksanakan program ini gitu kan. Karena tetap wibawanya seorang Kamabida, Kamabicap itu tetap jadi bagian tidak terpisahkan, penyemangat ya, istilah kita sebut aja penyemangat bagi para pangkalan, dalam hal ini Kamabigus dan para ketua gugus depan. Tuh. Bahkan kalau saya amati dengan surat sakti kuartir cabang SIA, akhirnya oke, laksanakan semuanya dengan semangat gitu kan, dan juga tidak dengan asal-asalan tentunya gitu kan. Nah, harapan kita juga kalau bisa nanti juga akan seperti itu ya. Untuk mencepat pekerjaan ini ya 2026 gitu kan. Kami juga berharap 2025 ini terakreditasinya kalau bisa sudah tersebar di seluruh Sumatera Selatan. Amin. Itu harapannya. Mudah-mudahan Kak ya. Mudah-mudahan saja. Dengan semangatnya para asesor gitu kan. Nah Kak, mungkin ya karena sudah dari Riau kan, bisalah membandingkan seperti itu Kak. Ya mungkin Riau punya wilayah ataupun SDM yang demikian, yang sampai dengan 100% tuh. Nah, Sumsel ini kira-kira Kak jauh beda kah, atau agak susah memang kalau wong kita nih misal Kak itu, misal. Kayak mana Kak? Kira-kira mungkin ada enggak kena yang bisa sampai kita gitu juga bisa sebenarnya 100%. Iya. Karena enggak jauh beda tadi. Jauh beda. Kayak mana Kak itu Kak? Sumsel. Sebetulnya kalau takjubnya kita tuh di situ loh. Oke. Beliau Riau itu dalam hal ini SIA itu 2021 itu 2 orang ngirim asesor ke Kuarda Sumsel waktu kita TOT asesor. Oh iya. Berarti kalau kita lihat sebelumnya kan berarti baru 9 orang kan? Iya. Ketika dia mempiurkan, mensukseskan itu,
bermainlah 9 orang ini Ah, dengan memberdayakan para pelatih-pelatih yang diperkirakan bisa mampu untuk membantu kerjaan daripada untuk pembinaan dan pendampingan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat bagaimana kita di Sumatera Selatan, kalau saya amati sumber daya kita tuh jauh lebih banyak sebenarnya. oke. Kita pada saat ini sudah mempunyai 111 asesor tersebar di seluruh kuartir cabang di Sumatera Oke. Selatan. Kemudian asesor terbanyak adalah Kota Palembang. Hmm. Asesor terbanyak kedua Musi Banyu Asin. Oke. Nah, kita lihat Oki yang sudah hampir 40% terakreditasi itu. Oki itu kalau saya lihat baru 7 orang semuanya asesornya. Oke. Berarti kan sumber daya manusianya ini jika benar-benar mau bekerja saya kira apa namanya bukan satu alasan gitu kan. Nah, Ah, bukan satu alasan dan kami juga dari kuartir daerah kan mendampingi gitu kan. Tetap ya. mendampingi. Yang sudah Hmm. bisa jalan ya silakan nanti jalan karena memang sudah kita rencanakan untuk seperti itu gitu kan. Ya. Untuk mempermudah, mempercepat dan memperlancar gitu kan proses gitu kan. Oke. Jadi saya kira tidak terlalu jauh beda. Oke. Tinggal bagaimana mengasah semangat dan kemauan tadi gitu Nah, kan dia. berarti di situ tuh ininya titiknya tuh. Poin Iya. utamanya berarti ayo kakak-kakak bergerak. Ya, Kita asesor bergerak. bergerak gitu Nah, kan. itu. Asesor bergerak iya. Iya. Ya karena memang ada target yang besar yang mau kita capai dan ya sudah termasuk menghitung waktu juga ini Kak. Betul, Karena betul. kita ini sudah mau di penghujung masa bakti, Bakti 2026 kan setahun lagi. setahun lagi belum Iya, banyak agenda-agenda yang lain yang perlu lain iya. dikejar. Ya, mudah-mudahan kakak asesor Sumatera Selatan semangat, kita tunggu, Semangat. kita tunggu ininya ya, kabar-kabar Iya, ininya sudah meningkat dan memang itu menunjukkan kualitas Kak ya. betul, betul Kalau sudah sekali. terakreditasi ya berarti memang luar biasa sudah Iya, Gusti sebuah Perusahaan. pengakuan itu tuh kan. Iya Kak, Pengakuan status istilahnya kan. benar. Sama lah kayak sekolah-sekolah itu Kak ya. Nah, iya betul, iya. Boleh lah itu Kak dibuatkan ini ya yang agak-agak repot-repot dikit ngurus gudeg, boleh tuh keluar surat yang kalau ndak ini ndak bisa ikut giat nasional. Nah, itu. Kemarin sudah saya senggol dengan Kepada. Nanti mau kampiurkan lagi itu. Oke. Iya. Ya barangkali ya intinya bukan itu tujuan utamanya. Iya, Tujuannya iya, bagaimana supaya kita bergerak, benar. berjalan ibaratnya melakukan bagaimana kegiatan kepramukaan yang berstandar. Iya, Kan akreditasi itu menstandarkan gitu benar kan. Kak. Heeh. Ya, itu adalah supaya secara bersama-sama gitu kan. Dan ibaratnya eh, berada dimanapun ternyata kami lihat ya tidak beda dengan di kita gitu Oke. sama pola akreditasinya sama Hmm, kemudian cara membuktikan apa namanya bukti fisik oke. berstandarnya juga sama Oh, kemudian bagaimana pola visitasinya juga sama sama. ya sama Oke. dan memang sudah ada acuannya kan Iya, ya. PP 203 2011 Hmm, ya. wow. Oke, ya itu tadi ya sudah diceritakan luar biasa mulai dari perjalanan apa yang didapat secara kebudayaan Siap. tradisi di Riau, Iya. khususnya di Siak tadi dan juga inti dari obrolan ini yaitu akreditasi itu bagaimana yang dilakukan. Jadi ya kami pikir banyak lah Kak ya yang didapat dari Siak kakak-kakak kita ini bisa bergerak nanti di daerahnya masing-masing. Kemarin berapa jumlah yang berangkat Kak ya? Jumlah berangkat kemarin itu 39. 39 ya. Iya, 39 itu asesornya 25. Oh, yang Iya, yang sisanya? asesornya itu pelatih, para Oh, kira pelatih. kemarin asesor Galo itu yang melo tuh. Asalnya asesor Galo, tapi karena ada yang sakit, ada Ah, yang punya hajatan, kemudian ada yang waktu bersamaan urusan dinas. hmm, Nah, jadi ya begitulah daripada kami kasih tenggang waktu itu sampai ke tanggal 10 kalau tidak salah. oke. 10 September. Apabila terjadi perubahan akan kami apa namanya? Akan kami buat plan keduanya. Jadi Oh, ternyata yang 14 itu adalah para pengganti-pengganti. Ya oh, oke. alhamdulillah mungkin mudah-mudahan mereka berminat jadi asesor ke depan gitu kan. Mudah-mudahan, heeh, Iya. tambah banyak asesor Amin. di kota itu. Dan Ya. 2026 kita ada ini kan ada TOT asesor lagi. Oh, Heeh. Sudah masuk kemarin agadanya 2000 di oh, Rakerda ya. oke. Iya.
Oh, mudah-mudahan itu bisa. Itu kalau TOT bisa diikuti dari Kuarda lain Kak ya? Nah, makanya tadi Kak Korda Sumsel bilang kemarin, ya salah satunya kita undang Riau katanya. Ah, oke. Kita undang Riau karena bisa jadi sebagai sebagai balas kunjungan Benar. gitu. Jalan-jalan lah sekalian. Jalan-jalan ya gitu. Kuarda tetangga juga itu. Iya iya iya. Baik, ya mungkin itu Kak yang bisa kita obrolkan sementara Siap, nih Kak. siap. Sebenarnya pengen lebih agak panjang, cuman Iya. enggak terasa kita ini sejam lebih Siap. ngobrol ini. Iya iya. Banyak iya. hal yang pengen kami gali lah seperti itu, terkhusus juga untuk benar-benar ini kita ini podcast Kuarda nih Kak. Itulah untuk share videonya nanti kita tayangkan di YouTube, Oh di gitu. Instagram, di potongannya, di Iya, iya, TikTok. iya. Pokoknya ya harapannya bisa sampai ke daerah-daerah Iya. karena ini salah satu bisa dijadikan alat Kak. Kalau kita memang sulit harus ke ujung sana, ada video yang bisa kita kirim. Betul, siap, Nah, siap. kalaupun memang mau lebih lengkap lagi, kakak mungkin bisa langsung hubungi. Siap. Siap. Insya Allah. Mungkin itu Kak, terima Jadi, kasih sudah hadir di podcast Kuarda Sumsel. Ada satu lagi PR belum kita bahas ialah Kampung Pramuka. Nah, iya ya. Kita bocorin dulu dikit ya. Boleh ya? Boleh Kak? Boleh Kak? Tahu Iya, mau? jadi gini, Kampung Pramuka itu bahkan direncanakan dilaksanakan di awal sebelum kunjung ke studi edukasi ke Riau. Oke. Tetapi karena apa namanya sesuatu hal dan saya belum terkomunikasikan secara jelas dengan Wakabdimas Kuartir Nasional. Oke. Karena ya patennya kan beliau kan. Ya. Jadi saya komunikasi dulu dan rencanakan kita akan ada BIMTEK pembentukan Kampung Pramuka Kuartir Daerah Sumatera Selatan. Itu rencananya akan dilaksanakan kalau tidak ada perubahan, kita pengennya secara daring. Oke Kak. Mengapa kan secara daring kan sekarang kan kita nih serba apa namanya efisiensi ya. Iya betul. Serba efisiensi. Jadi rencananya kita laksanakan secara daring, kemudian masing-masing peserta itu direncanakan dalam perencanaan yang kami susun ya dalam persiapannya itu adalah pesertanya berasal dari Wakabdimas, kemudian Andalan Abdimas, Kapus Diklat Cap dan Kapus Litbang Cap. Jumlahnya 5 orang, ya. masing-masing kuartir cabang. Mengapa Kapus Diklat? Karena Kapus Diklat ini orang yang lebih memahami kepramukaannya. Iya benar ya. Kenapa Puslitbang? Karena Puslitbang itu bagaimana pola penelitian dan pengembangannya supaya mereka juga ikut ambil bagian di sini gitu kan. Kemudian nanti pembicara kita mungkin insya Allah narasumbernya ada dari Kuartir Nasional yaitu Wakabdimas, kemudian dari penggiat Kampung Pramuka Indonesia yang sudah sukses melaksanakan beberapa kegiatan gitu kan. Ya, jadi insya Allah tunggu saja ya, mudah-mudahan saja di Oktober kita jalan gitu kan. Iya. Ya itu ya tadi sedikit di-spill bahasanya dari Kak Hasan mengenai Kampung Pramuka ini memang. Jadi kalau kami informasikan juga Kak Hasan Basri ini selain memang ditugaskan kemarin ke Riau untuk urusan akreditasi. Beliau juga kemarin pernah apa tuh Kak BIMTEK ya di Jogja tuh ya. BIMTEK Kampung Pramuka namanya. Di Bantul kalau tidak salah. Iya. Bukan di Bantul itu. Bukan di Bantul Kak ya? Di apa namanya? Ukir Sari kalau tidak salah. Nah, Ukir Sari. Iya Kak ya. Bantul itu ya? Bantul itu Kak. Iya. Sampai lalu baik gitu. Iya, keren Ukir Sari. Sudah itu kami ikut kegiatan pula kemarin itu FGD di Tasikmalaya. Nah, jadi kuartir daerah kuartir daerah Istimewa Yogyakarta dengan kuartir daerah Jawa Barat itu sedang giat-giatnya menggiatkan Kampung Pramuka sebagai program kuartir nasional. Bahkan kalau di kuartir cabang Tasikmalaya, ini cabangnya kan, bukan kotanya. Kuartir cabang Tasikmalaya itu sudah hampir setiap kecamatan ada Kampung Pramuka. Wow, keren sekali. Dan luar biasa juga bagaimana cara pengembangannya. Maksud saya itu luar biasa itu dan terus didampingi sampai mereka sukses menggolkan program itu. Iya. Nah itu tuh PR Sumsel juga tuh. Siap. PR Sumsel, mudah-mudahan kita selalu bergerak untuk dalam hal meningkatkan kualitas
khususnya di kepramukaan Sumatera Selatan. Ya, kita bisa mencontoh karena ada kuarda-kuarda lain juga yang memang mungkin sudah selangkah di depan kita, Kak. Betul. Kita bisa mungkin nyuri-nyuri dikit Nah, ilmunya. iya, betul. Ya, yang penting kita di Sumsel ini mau dulu bergerak Betul. karena itu yang bisa membuat semangat sama-sama seperti itu, Kak. Iya. Oke, terima kasih sekali Baik, lagi Kak Salvasi waktunya. Iya, sama-sama. Ya, yang jelas untuk Kampung Pramuka next kita mau ngobrol lagi, apalagi tadi sudah disampaikan akan ada pertemuan secara daring. Ya. Ya, nanti kita akan bahas lebih luas lagi bagaimana action selanjutnya. Siap. Terima kasih kakak-kakak yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, di subscribe juga tayangan kita. Ya, nantikan terus tayangan obrolan-obrolan kita mengenai kepramukaan, khususnya di kuartir daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan. Kami Hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.